Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melandura Mandani dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan video untuk penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah praktikum, algoritma, dan pemrograman. Di sini saya akan mengajarkan soal bonus dari mata kuliah praktikum Alpro ini untuk soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu kita disuruh buat program untuk si pengguna, si user kita mencari nilai mean, median, modus, nilai terkecil, nilai terbesar, dan variasinya dari data N yang akan kita inputkan sendiri. Terus kita cek apakah hasil perhitungan setelah kita mendapatkan mean, median, modus, nilai terkecil, nilai terbesar, dan variasi tadi. Nah, jika sudah ada hasilnya, kita cek apakah bilangan tersebut prima. Jadi di sini kita cek apakah masing-masing bilangan output adalah bilangan prima atau bukan. Kalau hasilnya bilangan prima seperti 3 ya kita cetak itu bilangannya itu prima. Kalau bukan ya bukan. Nah, baik langsung saja di sini sudah terdapat codingan program C++-nya soal nomor 3. Nah, seperti biasa langkah awal ketika kita memulai program C++, kita panggil si library-nya. Nah, di sini menggunakan fungsi input illustrate. Fungsinya tuh, nah, kita tuh bisa menginput dan menghasilkan si output. Biasanya tuh fungsinya tuh menggunakan fungsi si in dan si out. Terus ada lagi fungsi input si met. Nah, karena di mencari rumus-rumus yang tadi, mean atau median, ada nih kita cari varians. Varians itu kan kita menggunakan pangkat kan. Nah, karena itu perhitungannya sudah luas, jadi kita pakai input si mes. Namun jika perhitungannya itu hanya melibatkan kurang, tambah, maupun bagi kali, kita tidak perlu menggunakan fungsi include, terus ada lagi kita gunain fungsi using and std. Gunanya tuh supaya kita tidak perlu menuliskan std di standar program C++-nya, di semua standar program C++-nya. Artinya tuh gini, dan kita tuh pakai fungsi in dan out kan. Nah, di pakai fungsi in out ini, angka awal biasanya tuh harus gunain std-nya, harus kita ketik std. Nah, supaya kita tidak perlu menuliskan std di seluruh perintah in dan out, kita langsung panggil di fungsi using and std ini. Terus, setelah itu kita masuk ke fungsi program utamanya, yaitu in-main. Nah, jadi semua perhitungan-perhitungan yang akan kita hitung nanti, median, modus, dan lain-lain, nah, semua itu, langkah-langkah itu termasuk ke dalam si fungsi in-main. Nah, sebagai penanda nih, bahwa langkah-langkah tersebut termasuk in-main, kita pakai kurung awal. Jadi di sini kita buka terlebih dahulu, buka kurung awalnya. Nah, nanti kalau seluruh langkah-langkah kita udah masukkan, nah jangan lupa tutup juga. Nah, terus kan tadi kan kita nginput variabelnya kan satu doang kan, yaitu n doang. Terus kita pakai nih, kita input variabel n. Tipe datanya tuh tipe data integer, yang artinya kita nginput n-nya tuh bersifat tunggal, yaitu bilangannya tuh satu kayak nih, makanya tuh benar-benar satu, satu, dua, tiga, ataupun 12, 13, 15 itu angkanya itu berdiri sendiri. Nah, kalau angkanya itu koma-koma atau negatif, itu lain, bukan pakai tipe data integer. Kalau koma-koma nanti tipe datanya itu pakai float. Terus kita cetak ke hasil outputnya nanti setelah di run. Kita masukkan jumlah datanya, ini untuk judulnya. Terus kita simpen nih variabel si n-nya tadi. Kan kita tadi udah nyiapin wadah untuk variabel n-nya kan. Nah, kita panggil lalu kita simpan ke fungsi si in. Terus kemudian di sini ada variabel baru lagi dengan tipe data double, yaitu tipe data yang menghasilkan nilai benar dan nilai salah. Nah, untuk tipe data yang double yang pertama itu kan data, terus pakai array kan, pakai array satu dimensi, yaitu ada 100 angka, artinya tuh kayak gitu. Jadi tuh kita siapin kayak tempat itu loh, untuk si array, untuk menampung maksimal 100 angka desimalnya nanti. Terus ada lagi tipe data yang double yang kedua ini dengan variabel sama dengan nol. Ini tuh sama aja kayak kita inisialisasi di awal. Jadi itu variabelnya itu untuk menyimpan total dari penjumlahan data untuk mencari si mean-nya nanti. Terus ini perulangan input data. Nah, kan kalau perulangan itu pakai for kan. Nah, di sini ada inisialisasinya, ada kondisinya, dan ada perulangannya. Kondisinya itu, maaf, inisialisasinya itu I dimulai dari 0, dan kondisinya itu ngecek selama itu harus kurang dari N. Kalau I sudah lebih besar dari N, ya maka udah selesai nih perulangannya. Terus di plus, yaitu perulangannya itu terus bertambah. Jadi itu berjalan sebanyak N kali ketika kita menginputkan N-nya nanti. Terus kita cetak kan, kita out, kita cetak datanya ke berapa. Misalnya kita ngambil datanya itu 5, berarti anggota-anggotanya atau anggota himpunannya ya ada 5 data, seperti itu. Jadi itu I yang di awal tadi ditambah 1.
Jadi itu artinya tuh kayak kita masukin angka dari kita inputkan kita sendiri, mengecek urutan data yang akan kita isi nanti. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kita masukin hanya 5, berarti datanya ya ada 5. Tuh. Terus sin, data I. Nah, kita kan tadi udah masukin rumusnya kan, terus kita simpen nih, pakai fungsi in datanya. Jadi kita masukkan angka dari kita inputkan sendiri ke dalam array nanti, sesuai dengan indeks I-nya. Jadi kan variabelnya pakai I kan, indeksnya ya harus tetap I. Terus ada lagi prosesnya nih, sum sama dengan sum ditambah data I. Terus ini tuh artinya tuh kayak kita tuh tambahin angka yang baru diinputkan ke total si sumnya nanti. Karena angkanya itu kan terus bertambah kan, ke 5. Nah, kita masukkan untuk himpunan yang pertama berapa, misalnya 1. Nah, kan itu masih data ke 1 kan. Nah, tambah lagi, untuk data keduanya berapa. Setelah kita, ini tuh mau himpunan berapa aja. Terus logika pengurutan bubble akarnya. Sedikit jelas lagi, kan setiap langkah-langkah untuk penanda-penanda perintah setiap perintahnya itu kan ada perintahnya itu kan berbeda-beda kayak mainnya itu sendiri, cari perintah modusnya itu sendiri. Nah, jangan lupa kita tanda-tandain juga kayak ini perulangan input datanya, masukkan input datanya nanti. Nah, ini kan perintahnya beda nanti ke perintah selanjutnya kan beda. Kita tandain nih pakai huruf awal. Jadi perintah ini bagian termasuk ini, perintah ini termasuk bagian ini, perintah ini termasuk bagian ini. Itu. Nah, terus kita urutkan kan logika rutinnya. Nah, ada perulangan lagi for integer ini, perulangan pada baris kedua. Baris ke-22 ini artinya tuh kita tuh kayak ngatur tuh berapa kali pengecekan seluruh arraynya yang akan kita lakukan nanti. Terus ada lagi proses perulangan lagi dengan variabel C. Nah, jadi tuh kita tuh fungsinya tuh tugasnya tuh kayak membandingkan data yang bersebelahan. Terus ada lagi kondisi yang dimana if yaitu data J-nya lebih besar dari data J plus 1. Nah, jadi artinya tuh kita tuh kayak jika angka kirinya itu lebih besar dari kanan, maka kita akan panggil variabel lagi. Variabel tempat ini tuh kayak template, kayak wadah sementara gitu loh. Nanti berdata bubble yaitu benar dan salah kan, lainnya itu. Nah, jadi kita simpan angka kiri itu ke tempat wadah kayak pembuangan sementara. Terus ada data J sama dengan data J plus 1. Jadi kita akan geser angka ke kanan ke posisi kirinya. Terus ada lagi data J plus 1 sama dengan tempat. Jadi kita masukkan angka dari tempat sampah tadi ke posisi kanan. Jadi tuh angkanya kita tukar. Kenapa sih kita pakai logika pengurutan? Karena kan kita akan cari median kan. Nah, untuk cari median itu kita perlu urutkan terlebih dahulu angkanya. Kayak proses perulangan selama kita menginputkan si N-nya nanti. Jadi datanya itu benar-benar terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus bagian if ini kan tadi kan kita siapin wadah sementara, sampah sementara, terus ditukar kayak gitu kan. Kan berbeda nih dari proses yang di atas. Nah, kita sendirikan perintah ini untuk perintah perulangan ini juga kita tutup, dan untuk perintah perulangan yang pertama kita akan tutup juga. Terus kita akan hitung statistiknya, yaitu median, modus, dan lain-lain. Nah, kita akan menghitung mediannya terlebih dahulu. Median itu yaitu rata-rata. Nah, rumus itu jumlah dibagi dengan banyaknya N yang kita inputkan nanti. Di sini menggunakan tipe data double, jadi jumlah anggota dari seluruh N, maksudnya itu kayak N-nya 6. Nah, himpunan-himpunannya itu kan ada 6. Nah, himpunan itu seluruhnya dijumlahkan, baru dibagi banyaknya si inputan si N-nya. Misalnya 6 ya, dengan 6. Nah, terus median, yaitu mencari nilai tengahnya. Setelah kita melakukan proses pengurutan di langkah tadi kan, nah baru bisa cari rumus mediannya. Nah, untuk rumus median itu kan ada dua kan. Kenapa ada dua kondisi? Karena kalau kita input angka yang gede, jadi mediannya nilai di tengah-tengahnya itu kan ada dua himpunan. Nah, kalau ganjil, nilai median di tengah-tengahnya itu hanya ada satu. Nah, ini untuk kondisi yang pertama, if, yaitu N dibagi dengan 2. Median itu kan nilai tengah, makanya kita dibagi 2. Ini tuh artinya modulus, bukan pembagian. Yang dimana misalnya ada kondisi N modulus 2 sama dengan 0. Nah, baru kita masukkan rumusnya median. Jika N-nya itu
dibagi 2, terus dikurang 1, maka kita tambahkan. Datanya itu N dibagi 2, lalu kita bagi dengan 2. Jadi itu kayak data yang nah di sini, makanya ini untuk data kedua, N dibagi 2 dikurang 1, dan untuk di sini data yang ketiga. Terus kita jumlahkan, baru kita bagi lagi dengan 2. Baru kita dapat nih hasil dari mediannya. Terus ini untuk jika mediannya bersifat inputan ganjil. Jadi kita langsung bagi saja. Datanya itu kita langsung bagi N dibagi 2. Nah, terus di sini ada cari nilai statistik lagi, yaitu modus. Tinggal modus nih. Jadi setelah kita cari mediannya, lanjut ke kita cari modusnya. Modus itu kan nilai yang paling sering muncul kan. Nah, kita pakai tipe data lagi, yaitu double untuk variabelnya itu sendiri, yaitu modus. Nah, terus modus sama dengan data 0. Jadi itu kita anggap bahwa angka pertamanya itu sebagai modus awalnya. Kita anggap modus awalnya kan. Terus lagi kita pakai variabel max frekuensi dengan tipe data integer sama dengan 0. Nah, ini tuh sebagai variabel untuk kayak kita catat nih, untuk rekor berapa kemunculan anggota himpunan yang paling sering muncul nanti. Terus masuk ke proses perulangannya. Untuk perulangan yang pertama nih, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus itu sebagai perulangan di luar modusnya nanti. Jadi itu kayak kita ngambil satu angka sebagai patokannya terlebih dahulu. Terus kita pakai variabel baru lagi, kita hitung kan, gunain tipe data integer dan variabel hitung sama dengan 0. Nah, jadi itu kita ulangin, kita reset hitungan setiap kali ganti dari angka si patokan tadi. Nah, terus lanjut ada perulangan lagi, yaitu di dalam perulangan modus. For integer j sama dengan 0, j kurang dari n, dan j plus plus. Nah, itu jadi kita cocokkan angka patokan dari seluruh data yang kita masukkan, atau seluruh data himpunannya nanti. Kayak kita kan ambil data patokan modusnya misalnya 3. Nah, kita cocokkan kan apakah nanti ketika dijumlah apakah angka 3 yang paling sering muncul. Nah, seperti itu. Terus ada kondisi if data J sama dengan I. Nah, artinya tuh jika ketemu yang angkanya itu sama, maka kita tambah tuh, yaitu menggunakan hitung plus plus. Jadi angka yang sama akan terus bertambah. Seperti yang saya jelaskan tadi lah. Terus ada lagi kondisi if itu lebih besar dari max frekuensi. Nah, ini tuh fungsinya jika hitungan angka ini mengalahkan dari hitungan sebelumnya, maka kita apakah nih max frekuensi dari hitung, jadi kita akan update hasil hitungannya nanti. Nah, setelah kita update, baru kita masukkan nih modus, yaitu data I yang kita masukkan langkah-langkahnya tadi ke dalam wadah variabel modus. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Untuk nilai terkecil, yaitu kita ngitungin dari data setelah kita inputkan misalnya N. Kita cari nilai datanya tuh terkecil tuh di keberapa. Begitupun juga dengan si nilai terbesarnya, yaitu data N dikurang 1. Kenapa di sini langsung ambil data ke 0 dan N kurang dari 1? Kan di sini kan pakai array kan. Nah, kenapa sih data ke 0? Nah, data 0 tuh artinya tuh indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, kan kita tadi kan udah masukin rumus urutan dari masukan datanya kan. Kita kan udah ngitung mediannya. Nah, otomatis datanya itu udah terurut. Nah, jadi kita langsung saja kita panggil nilai terkecilnya itu ya data si pertamanya ini, yaitu data 0. Itu artinya data pertama. Tapi kalau dalam array ini tuh kita mulai dari 0. Begitupun X-nya. Datanya itu yaitu berada di paling terakhir, yaitu N kurang dari kita kurangkan dengan 1. Misalnya N-nya 6. Nah, jadi 6 kurang 1 itu kan indeksnya tuh datanya tuh ada 6 kan? Maaf, 6 dikurang 1, 5. Nah, terus data indeks kelima. Nah, kenapa indeks kelima itu sebagai indeks terakhir atau urutan anggota himpunan terakhir telah diurutkan tadi? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena array itu kita mulai indeksnya itu dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bukan kita mulai dari 1. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke proses yang terakhir, kita akan cari proses perhitungan dari variasnya. Variasnya seperti biasa kita inisialisasi sama dengan 0. Terus, sini kita akan masuk ke perulangan mencari variasnya, seperti perulangan pada biasanya integer, i dimulai dari 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Untuk rumus dari variasi itu sendiri, rumusnya itu seperti ini.
Nih, untuk rumus variasi itu yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma xi. X itu setiap elemen datanya itu kurang dengan men. Baru setelah kita kurang dengan men, kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan n. Nah, itu kan untuk rumus mencari varian kan. Nah, tapi sum itu jumlahan dari xi, yaitu seluruh elemen datanya nanti ditambah dengan data i kurang men, terus kita kuadratkan. Artinya tuh kayak gini loh. Ini data i, xi kita kurang dengan men, terus kita kuadratkan. Kuadrat itu dalam codingan tuh artinya pau. Terus nanti dibagi dengan n. Nah, di sini kan kita cari untuk output pembilang. Untuk mencari pembilangnya terlebih dahulu kan, rumus dari pembilangan yang di atas nih, sigma x kurang yang dikuadratkan ini kan. Nah, setelah sudah kita masukkan rumus, nah kan kita simpan kan ke variabel yang namanya variabel sum. Nah, terus baru kita masukkan seluruh rumus variasinya. Variasinya yaitu sum dibagi dengan n. Gitu. Nah, terus kita akan cetak hasil cek primanya langsung di dalam main. Nah, kita cetak terlebih dahulu dari hasil meannya tadi. Hasil mean, median, modus, nilai terkecil, nilai terbesar, dan variasinya. Kita masuk ke hasilnya. Nah, kita simpan ke variabel hasil. Terus kita input string nama hasilnya. Jadi hasilnya tuh berapa setelah kita masukkan langkah-langkah di awal tadi kan. Kita input mean, median, modus, min, max, dan variasinya. Terus kita cek nih untuk hasilnya itu apakah ada bilangan primanya dari hitungan statistik 6 ini dengan median, modus, min, max, varias. Kita cek apakah hasilnya itu prima atau bukan. Nah, kita pakai perulangan lagi for integer k seperti biasa, k kurang dari 0, k lebih gede, k sama dengan 0, k kurang dari 6, dan k plus plus. Nah, jadi itu kayak kita tuh ngulang sebanyak 6 kali sesuai jumlah hasilnya nanti. Terus ada input variable lagi, nilai, dan tipe data itu double, yaitu sama dengan hasil sikanya. Jadi itu kita ngambil nih nilai hasilnya itu satu per satu. Terus kasih lagi bahwa primanya itu jika true. Jadi kita angkat dulu nih bahwa angkanya itu tersebut adalah prima. Nah, misalnya angka tersebut itu prima. Nah, lanjut kita cek ke kondisi if jika nilainya kurang dari 2 atau nilainya itu tidak sama dengan integer nilai. Artinya tuh seperti ini, jika angka di bawah 2 atau angka tersebut desimal, maka bilangan primanya itu kan salah. Nah, maka di sini prima sama dengan false. Jadi kita pastikan bahwa primanya itu yang kita asumsikan di awal tadi bukan merupakan si bilangan prima. Nah, namun ini jika bilangannya itu prima, else kan bukan termasuk kondisi if kan. Nah, baru nih ini untuk langkah-langkah pengecekan primanya. Nah, rumus dari primanya itu saya akan jelaskan. Bilangan prima itu kan kayak bilangan asli yang lebih besar dari satu, yang hanya dimiliki dua faktor pembagi. Misalnya satu dari dirinya sendiri. Contohnya itu bilangan prima di bawah 20 misalnya. Bilangan prima dari di bawah angka 20 itu misalnya bilangannya itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 17. Nah, itu kan bilangannya itu kan bilangan asli kan, yaitu lebih besar dari satu kan mulainya tuh dari 2 kan bilangan prima. Nah, kalau yang hanya memiliki dua faktor pembagi, yaitu satu dan dirinya itu sendiri. Misalnya 2 itu kan bisa dibagi satu dan bisa dibagi dirinya itu sendiri. 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 1, yaitu 2. Begitupun selanjutnya ke bilangan prima selanjutnya kayak 3. 3 itu kan bisa dibagi 1, dibagi 1, 3, dan 3 dibagi bilangan itu sendiri, 3 bagi 3, yaitu 1. Nah, itu yang disebut dengan bilangan prima. Lanjutkan untuk proses langkah-langkahnya. Jika bilangannya itu prima, kita panggil nih data lagi integer terus 6 sama dengan integer yaitu nilai. Nah, jadi kita ubah nih ke datanya itu bahwa integer untuk proses si pembaginya dulu. Nah, terus kita kan pakai proses perulangan kan. Nah, di sini kita lanjutkan. Nah, kita kan pakai proses perulangan kan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, definisi dari bilangan prima itu. Yang pertama, inisialisasi P sama dengan 2, P kurang dari sama dengan akar SQRT 6, terus
perulangannya itu P plus plus. Jadi itu kayak ini tuh perulangan cek pembagi. Jadi kita coba kita bagi angka dari 2 sampai ke si akarnya nanti. Terus ada kondisi lagi, if 6 modulo P sama dengan 0. Nah, jika angkanya habis dibagi angka lain, nah maka itu kan bukan bilangan prima kan. Jadi kita anggap primanya itu salah, prima itu false. Lalu kita ini hentikan perintahnya, kita hentikan paksa menggunakan break. Nah, selanjutnya jangan lupa kita tutup setiap perintah-perintah atas tadi. Nah, selanjutnya setelah sudah kita cetak nih hasilnya. Kasih out, nama hasilnya, kita sama dengan nilai. Terus if, dan kita cetak primanya juga kan. Nah, ini untuk cetak prima. If prima, maka kita akan cetak bahwa bilangannya itu prima. Namun, jika bukan, itu kan else. Kita cetak bilangannya itu bukan bilangan prima. Kemudian kita tutup. Ini tutup untuk hasil analisis primanya. Dan ini baris satu penutupan dari seluruh fungsi emailnya. Nah, langsung saja kita cek untuk uh, contoh hasil runnya. Misalnya saya menginputkan datanya itu sebanyak 6. Nah, di sini kita kan masukkan datanya itu kan 6 kan. Nah, berarti banyak anggota himpunannya itu ada 6. Misalnya saya mengambil contoh datanya genap terlebih dahulu. Akan genap. Misalnya anggota himpunan pertama itu ada 2, anggota himpunan kedua, data kedua itu 3, data ketiga 3, data keempat itu 5, dan data kelima bisa 7. Nah, data ke-8 itu, maksudnya data yang terakhir 6 yaitu 8. Nah, di sini sudah tertampilkan hasil analisis statistiknya dan cek bilangan primanya. Untuk nilainya itu sendiri, untuk mediannya itu sendiri yaitu 4,66667, mediannya itu 4, modusnya itu 3, nilai terkecilnya 2, dan nilai terbesarnya 8, dan variasinya itu 4,88889. Nah, jadi di sini bilangan primanya itu hanya terdapat di modus dan di nilai terkecilnya. 3 dan 2 kan itu kan bilangan prima. Jadi dibagi 1 bisa, 3 dibagi bilangan itu sendiri juga bisa, begitu pun dengan 2. Nah, di sini angka selain itu 4, ini 4 dan 8 itu kan bukan bilangan prima. Maka kita akan cetak. Jadi bilangan itu bukan prima. Nah, saya akan menjelaskan untuk hasil analisis mainnya terlebih dahulu. Nah, mainnya itu kan kita jumlahkan kan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8. Terus kita bagi dengan 6. Nah, di sini nah, tadi kan datanya itu ada apa habis? Iya. Namanya tadi kan kita bagi dengan N. Jumlah banyak N-nya tadi kan ada 6. Nah, kita jumlah dari datanya tadi 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8. Langsung kita jumlahkan. 2 tambah 3 yaitu 8. 2 tambah 3, 5. 8, 8,
8, 13, 28. Nah, jadi jumlahnya itu 28 kita bagi dengan 6. Nah, jadi 28 kita bagi dengan 6 tadi, hasilnya itu 4,666674. Nah, jadi ini untuk penjelasan hasil output, cara dapetin mainnya. Nah, lanjut dari hasil si mediannya, yaitu nilai tengahnya. Di sini kita terdapat hasilnya tuh 6. Nah, tadi kan untuk mencari median tuh kita urutkan terlebih dahulu kan datanya. Ambil terlebih dahulu, ya. Nah, untuk syarat mencari median itu sendiri, datanya itu harus urut. Jadi kita urutkan dari terkecil. Lima. Jadi di sini langsung saja untuk mediannya. Jadi ketika saya menginputkan, jadi saya langsung inputkan datanya itu urut nih dari terkecil ke terbesar. Jadi kita tidak perlu mengurutkannya karena dua itu kan level terkecil. Kecil dari tiga, terus tiga lebih kecil dari enam, lima, jadi berada di kiri. Begitupun sampai ke 8. Nah, untuk nilai mediannya di sini kan bilangannya itu kan ada 6 kan, cobanya itu benar. Jadi mediannya itu terletak di himpunan ini kan, dua himpunan nih. Himpunan 3, anggota himpunan 3 dan 5. Nah, dari sini untuk mencari median kita jumlahkan 3 ditambah 5 8, lalu kita bagi dengan 2. Aduh ini kayak faktorial. Nah, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Makanya nilai mediannya tadi 4. Terus untuk nilai terkecilnya 2. Nah, karena di sini nilai terkecilnya yaitu 2 dan nilai terbesarnya yaitu 8. Lanjut untuk hasil cekan penjelasan terakhir variasinya. Di sini kan yaitu 4,8889. Saya tuliskan terlebih dahulu nih. Misalnya hasilnya itu jadi 4,889. Kita masuk ke rumus mencari variasinya. Untuk rumus mencari barisan itu kan ini kan sigma kita x1 dikurang men kita kuadratkan, namun kita jumlahkan. Jadi setiap datanya itu kita masukkan satu persatu setiap anggotanya. Jadi banyak nanti seperti ini kan sigma kan kita tidak perlu menuliskan misalnya data pertama tadi kan 2, terus kita kurang dengan miannya itu kan eh, 4,66667 kita kurang kan, kita kurang 4. Lalu kita kuadratkan. Lalu kita coba juga untuk hasil dari si data keduanya, begitupun sampai data terakhir. Jadi untuk mempersingkat, saya akan menuliskan proses langkah-langkahnya terlebih dahulu. Mereka lanjutkan untuk rumus pencarian variasinya. Tadi kan rumusnya seperti ini kan, itu XI kurang Mei, kita buat
kuadratkan lalu kita bikin X itu seluruh elemen-elemen yang di dalamnya. Yang ini, dua tiga lima lima dua tiga lima tujuh delapan kita kurang dengan W lalu kita kuadratkan. Nah kan ini elemennya kan berbeda-beda kan. Nah jangan lupa kita tambahkan. Nah di sini langsung itu. Nah, ini kan dua dikurang sama mennya tadi kan 4,66667. Nah, jadi lalu kita kuadratkan sampai ke terakhir, anggota himpunan yang terakhir. Kan ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada tujuh, ada delapan. Nah, kita kurangkan kan sama mennya, hasil mennya tadi, lalu kita kuadratkan. Nah, terus kita jumlahkan satu persatu. Setelah itu kita bagi dengan n. N-nya tadi kan kita inputkan 6 kan. Nah, jadi kita bagi dengan 6. Nah, ini untuk penjabaran si variasinya. Jadi 2 dikurang 4,66667 itu hasilnya ini min 2,66667 lalu dikuadratkan yang hasilnya yaitu 7,11114. Begitupun sampai ke yang terakhir ke 8 ini. 8 kurang 4,66667 kurang min kan minusnya. Nah, terus untuk hasilnya itu yang ini 3,33333 ini. Lalu kita kuadratkan hasilnya itu 11,111109. Nah, dari hasil seluruh perhitungan sigma yang di atas itu kita jumlahkan kan. Nah, kita jumlahkan hasilnya itu dapat ini 29,333335. Lalu kita bagi dengan n. Jadi 6 kan, sudah aja kita bagi, yaitu hasilnya itu sama dengan nilai variasinya itu 4,88889. Jadi itu penjabaran untuk hasil si variasinya. Nah, di sini saya ingin menginputkan misalnya ini itu bilangan kecil. Ini kan 6 itu kan bilangan genap kan. Nah, lanjut jika saya input datanya itu n-nya itu ganjil. Buatkan contoh data ganjilnya. Datanya tuh 3 aja. Nah, lanjut di sini saya input data ganjil. Saya masukkan tiga. Nah, untuk data pertama, misalnya saya masukkan 7. Nah, setelah 3 masukkan 3. Nah, enter nih. Jadi untuk hasil hanya itu 4, si medianya itu 3, si modusnya 2, hasil nilai terkecilnya 2, dan hasil nilai terbesarnya itu 7, dan variasinya itu sama seperti tadi 4,66667. Nah, di sini bilangan primanya tuh kayaknya di bagian hasil median, modus, nilai kecil, dan nilai terbesar. Nah, lanjut. Tadi kan saya udah kasih contoh inputan saja kan. Jadi, saya akan jelaskan secara visualisasinya saja. Sampean itu dapat 4 dari mana? Sampean itu kan nilai rata-rata. Jadi, 7 ditambah 2, 9. 9 ditambah 3, yaitu 12. Lalu 12 dibagi 3, itu 4. Jadi, hasil rata-ratanya itu 4. Medianya itu 3. Terus, modusnya itu 2. Terus, nilai terbesarnya 2. Dan nilai terbesarnya untuk variasinya itu sendiri 4,66667. Jadi di belakang koma itu desimalnya itu ada 5. Teruskan untuk hasil di mediannya. Nah, kenapa sih hasil mediannya itu 3? Nah, karena kan mediannya itu kan berada di tengah kan. Nah, untuk cara dari median itu seperti ya kita urutkan dari nilai terkecil dan nilai terbesar. Di 2 setelah kita urutkan 2, 3, 7. Dan mediannya itu terletak di angka 3. Itu pun modusnya itu nilai itu sini asumsikan dengan 2. Karena sama saja, 7 itu bilangan prima, 2 itu bilangan prima, dan 3 itu bilangan prima. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan tugas soal bonus soal pada nomor 3. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.